会坚持做自己，就连最后一天都要迟到。我们可以开始了。 Halo YouTube, welcome back again. Apa kabarmu semua? Masih bersama saya Olemera, dan kali ini saya akan merangkum alur cerita film berjudul The Stolen Years, produksi dari Taiwan tahun 2013. Film ini berdurasi 1 jam 40 menit dan saya pastikan bisa bikin kamu mewek saat menontonnya bareng selingkuhan. Dan jika kalian menyukai channel ini, silahkan like, juga berikan komentar, dan untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung, tak ada salahnya untuk subscribe terlebih dahulu. Jadi, tanpa berlama-lama, karena saya harus memancing konflik di Timur Tengah, editing film berikutnya juga belum selesai. Buat kalian semua, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita bermula saat sepasang pengantin muda sedang merayakan bulan madunya. Pasangan yang sempurna ini saling mencintai satu sama lain yang penuh dengan bumbu pertengkaran ala pasangan yang saling melengkapi. Dan kamu harus tahu bahwa mereka selalu merekam momen bahagia mereka. Lalu ketika mereka sedang senang-senangnya, hal yang tak diinginkan terjadi. Tiba-tiba mereka diserempet oleh kendaraan lain dan cerita sesungguhnya sedang dimulai. Perempuan ini bernama Himen dan ia baru saja tersadar dari koma yang ia alami selama sebulan lamanya. Men dalam keadaan yang masih terbaring mencari-cari Siu suaminya. Namun kakaknya menjawab kalau Men dan Xiao sebenarnya sudah lama bercerai. Cerita berlanjut saat dokter menjelaskan keadaan Men. Kata dokter bahwa Men kehilangan ingatan jangka pendeknya. Memori Men hanya sampai saat ia berbulan madu, itu artinya ingatan Men tak menjangkau tahun-tahun terakhir. Men bahkan mengira masih berada di tahun 2007, padahal saat itu mereka sudah berada di tahun 2012. Lalu saat Men bersama dengan kakaknya telah sampai di apartemennya kembali, di sana tampak apartemen Men yang belum sepenuhnya rapi. Men lalu menanyakan alasan ia mencarikan Xiao suaminya. Namun kakaknya menjawab jika Men tak pernah menceritakan alasannya waktu itu. Tapi kata kakaknya jika selama Men koma, Xiao masih sering menjenguknya. Lalu pada hari berikutnya, Men yang penasaran dengan dirinya mendatangi mantan suaminya itu. Di sana ia mengatakan kalau dirinya terkena penyakit amnesia dan tak mengingat apapun. Suaminya yang masih peduli mencoba mengingatkan Men lewat barang-barang kenangan mereka berdua dahulu. Namun lagi-lagi ingatan Men belum dapat menjangkau itu semua. Lalu Men melihat anting-anting dan bertanya. Di sana, Men tiba-tiba merengek karena Men shock dengan keadaannya. Men tiba-tiba meminta untuk tinggal bersama Xiao. Dan Xiao yang sepertinya masih mencintai Men mengizinkannya untuk tinggal bersamanya. Lalu momen-momen yang romantik akan kamu lihat berikutnya ketika Men mendatangi Xiao yang tertidur di luar, dan di sana kamu melihat bagaimana Men sepertinya kangen dengan mantan suaminya itu. Ia memeluknya. Hari berikutnya ketika Xiao telah beranjak ke kantor, Men menyempatkan diri untuk berbelanja di swalayan. Di sana, Men bahkan baru tahu jika Michael Jackson telah meninggal 3 tahun yang lalu. Dan ketika Men hendak membayar dengan karnya, Men yang kehilangan ingatannya bahkan sudah lupa dengan sandi karnya sendiri. Lalu scene berganti ketika Xiao mendatangi sahabatnya dan menceritakan tentang kondisi Men. Namun Danny, sahabatnya, mengatakan jika itu barangkali adalah karma bagi Men karena menceraikan Xiao. Danny juga mengatakan jika ini adalah kesempatan untuk mereproduksi ulang hubungan mereka. Namun kata Xiao jika ia telah menganggap Men sebagai teman. Pada saat yang sama, tiba-tiba Lily, pacar Xiao, mendatangi mereka. Di sana, Lily tampak cemberut karena keberadaan Men di rumah Xiao. Lily yang masih terbakar cemburu juga mengatakan agar Xiao setiap saat wajib mengangkat teleponnya.
Cerita berlanjut saat Xiao dan Men makan malam, dan di sana Men banyak bertanya tentang mereka selama ini, termasuk kebiasaan mereka saat makan malam. Dan Xiao mengatakan jika tidak ada hal yang istimewa, mereka jarang berbicara jika makan malam, dan setelah makan malam, mereka hanya sibuk kembali dengan pekerjaan kantornya masing-masing. Kita kemudian disuguhkan ketika mereka asik menonton DVD, dan di sana kamu akan lihat betapa bahagianya Men menikmati film yang mereka tonton. Dan Xiao yang selalu bersikap dingin mulai terbawa suasana keseruan film tersebut. Dan sebelum mereka istirahat, Men meminta kepada Xiao jika senggang nantinya membawanya ke tempat di mana mereka dahulu sering bersama. Lalu pada hari berikutnya saat Xiao sedang di kantor, Men tak henti-hentinya mengirimi Xiao pesan singkat, menanyakan banyak hal yang membuat konsentrasi Xiao cukup terganggu. Men juga menanyakan apakah Xiao akan makan malam di rumah. Namun Xiao menjawabnya jika ia akan mengajaknya ke tempat di mana mereka selalu bersama dulu. Tibalah pada Dennis restoran, dan Xiao yang telat datang merasa aneh karena selama ini kata Xiao jika dirinya terlambat maka Men akan selalu marah. Lalu Danny temannya juga mengatakan jika setiap mereka merayakan ulang tahun pernikahan maka mereka akan selalu merayakannya di restoran Danny. Danny juga tampaknya sedang mengerjai Men, juga mengatakan jika Men selalu memesan minuman paling mahal mereka. Men juga selalu membersihkan rumah mereka sebersih mungkin. Danny juga mengatakan jika Men selalu memberikan aroma lavender di rumah mereka. Dan pada saat mereka makan, Men yang melihat makanan Xiao lebih menggiurkan memintanya untuk ditukar, dan Xiao mengatakan jika selama ini pada momen itu Lily pacar Xiao tiba-tiba menelpon, namun oleh Xiao justru tidak diangkat, dan ia mengatakan kepada Men jika itu hanya info cuaca. Lalu saat mereka berdua telah kembali ke rumah, mereka justru disambut oleh Lily. Lily bahkan memperkenalkan dirinya kepada Men bahwa ia adalah pacar dari Xiao. Lily kemudian mengajak Xiao makan puding kedelai berdua, namun Men yang penasaran dan mencium gelagat percumbuan malah mengintipi mereka. Men mendapati mereka berciuman lalu pura-pura haus untuk sekedar mengganggu mereka. Lily marah menghampiri Men, namun Men mengatakan jika rumah ini adalah miliknya. Pada keesokan harinya, Men yang termakan omongan dari Danny sangat rajin membersihkan rumah, tak ada satu debu pun dilewatkannya. Dan juga setelah itu, Men iseng untuk membuka folder kenangan dirinya di laptop. Di sana, Men mengetahui jika dirinya punya teman bernama Xiao Huan. Ia kemudian menghubunginya untuk bertemu. Saat bertemu dengan Huan, sikap Huan tampak dingin. Ia mengatakan jika Men pernah mencemburinya dengan Xiao sehingga ia sampai putus dengan pacarnya. Karena itu, ia juga selama ini tidak berbicara dengan Men. Ia juga mengatakan jika Men dulunya adalah pasangan yang romantis. Namun semenjak Men naik jabatan, ia selalu berubah menjadi seperti monster yang sombong dan angkuh. Xiaowan juga mengatakan jika Men dahulu sering berkonsultasi dengan seorang psikiater bernama Dr. Lu. Scene berganti ketika rekan kerja Xiao mengatakan untuk segera mengajak Men kembali bergabung dalam perusahaan. Philips juga mengatakan jika banyak klien yang butuh sentuhan tangan Men. Lalu pada malam harinya, Xiao kembali membawa Men untuk keluar. Di sana, Xiao mencoba membawa Men kepada masa lalunya, pada pekerjaannya yang banyak dinantikan oleh klien. Men diketahui adalah spesialis branding. Pekerjaan Men adalah mengubah citra sebuah brand atau merek. Di tengah perjalanan, Xiao lalu menjelaskan jabatan Men sebagai direktur kreatif, memberinya peta menuju ruangan Men, dan Men memasuki kantornya. Di sana, para staf terbirit-birit melihat kedatangan Men. Dari sini kita tentu tahu betapa kuat pengaruh Men di dalam perusahaan tersebut. Seperti suasana aktivitas perkantoran pada umumnya, Men sudah mulai sibuk rapat. Dan pada malam harinya ketika ia sedang membawakan kopi untuk Xiao, Men mendapati Lily sedang bermesraan dengan Xiao.
Men yang terbakar cemburu memilih untuk menyendiri. Ia dihantui oleh pertanyaan apa yang membuat mereka bercerai. Dan karena ia tidak tahu, ia menghubungi Xiao dan Xiao mengatakan kalau hubungan mereka selama ini karena mereka sama-sama sibuk. Pekerjaan yang padat membuat hubungan mereka semakin renggang, sulit lagi untuk berkomunikasi, dan Xiao mengatakan juga jika Men karirnya melonjak cepat dan membuatnya jadi iri. Xiao bahkan mengatakan jika Men mengingat 5 tahun yang lalu, mungkin saja ia tidak sebahagia sekarang. Dari sana kita akan tentu tahu jika sepertinya Xiao menyembunyikan sesuatu. Lalu kita akan melihat adegan saat proses perceraian mereka. Mereka yang telah menikah selama 5 tahun harus bercerai dan harta dibagi 2. Namun ketika Men sedang mengangkut barang-barangnya untuk pindah rumahan, kendaraan mereka tiba-tiba tertabrak karena menerobos lampu lalu lintas. Scene kemudian berganti ketika Xiao yang penasaran dengan psikiaternya mendatangi Dr. Lu. Di sana, ia mendengar rekaman curhatannya kepada Dr. Lu. Kalau Men pernah mencurigai Xiao bermain serong dengan orang lain. Namun ketika Dr. Lu tiba, Dr. Lu langsung merangkulnya. Men yang kaget langsung menghindar. Dr. Lu mulai menjelaskan jika Men selalu mendatanginya, menelponnya jika mendapatkan masalah, sampai Xiao mulai tergantung dengan Dr. Lu. Lalu pada suatu malam, kata Dr. Lu, Men mendatanginya, merengek dan tak membiarkan Dr. Lu untuk pulang, dan kemudian mereka bercinta pada malam itu. Dan sialnya, Xiao suaminya waktu itu mengetahui perbuatan mereka. Sesampainya di rumah, Xiao yang gelisah menanyakan kenapa Men tidak mengabarinya dan juga tidak mengangkat teleponnya. Dan Men yang masih shock dengan penjelasan dari Dr. Lu masih terus menangis dan meminta maaf. Men mengatakan bahwa ia baru saja dari psikiater. Mereka kemudian berpelukan, berciuman, dan tentu saja ya mengakhirinya di ranjang. Mereka mulai menata hubungan mereka kembali. Hubungan mereka yang membaik rupanya berdampak pada perusahaan mereka. Mereka semakin kompak dalam bekerja, rekan-rekannya juga tampak senang dengan keharmonisan mereka. Pada hari-hari berikutnya, Men kembali ke rumah sakit untuk check up kesehatannya. Di sana, Men mengeluhkan kondisinya yang gampang lelah. Xiao mengatakan jika akhir-akhir ini Men sering menjadi pelupa. Namun dokter yang memeriksanya mengatakan jika Men terkena Alzheimer yang hanya dapat diatasi dengan 2 cara, yakni melalui operasi untuk menghilangkan pembekuan darah pada otaknya. Namun dokter tidak menyarankannya karena risiko operasi yang hanya 20%. Dan yang kedua, melalui obat untuk menghambat penyakit tersebut. Hari-hari mereka lalui seperti biasanya, namun sepertinya penyakit Men semakin memburuk. Men semakin sering membeli barang yang sama, dan saking parahnya Men bahkan membelikan Xiao handphone Nokia jadul untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Sayangnya Men sudah lupa jika mereka telah bercerai. Pada hari berikutnya, Xiao mendatangi Denny sahabatnya dan menceritakan kondisi Men. Namun Denny menyarankan agar Men dibawa saja ke pantai Jompo. Namun Xiao menolak saran dari Denny. Ia membutuhkan bantuan Denny untuk kembali melamar Men. Namun pada hari berikutnya kita akan melihat Xiao yang kaget mendengar kabar jika Men tiba-tiba melakukan operasi. Kakaknya juga memberikan rekaman suara dari Men. Dalam rekaman tersebut Men mengatakan jika ia tahu dengan resiko operasi dan Xiao tidak boleh menyalahkan siapa-siapa.
Akibat dari operasi tersebut, kondisi Men semakin memburuk. Bahkan karena efek dari operasi, Men mengalami kelumpuhan. Indra perasaannya sudah tidak mampu lagi merasakan sentuhan dari Xiao suaminya. Paru-parunya juga sudah tidak berfungsi dan membutuhkan ventilator untuk menopangnya. Bahkan terpaksa kakinya pun harus diamputasi. Kian hari karena kondisinya itu, Men yang putus asa berusaha melepas ventilator, namun usahanya itu gagal. Xiao terus menguatkannya. Men dengan jujur mengatakan agar Xiao menyerah saja dan berhenti untuk merawatnya. Namun Xiao berjanji untuk terus merawatnya sampai sembuh. Xiao yang bertemu dengan Denny mengatakan kalau dia ingin menggantikan posisi Men saja. Biar dia saja yang merasakan penderitaan yang dialami oleh Men. Dari sini kamu akan tahu jika Xiao melakukan itu semua karena dahulu ia kurang memberinya banyak perhatian. Di akhir cerita, pada malam harinya Xiao mendatangi Men dan mengatakan untuk selalu bersama dengan Men selama-lamanya. Mereka kemudian berpelukan lalu kembali kepada ingatan bahagia mereka dan film pun tamat.